wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf Angkatan Nur Pelopor Bandar Jaya, yang saya sayangi siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 Angkatan Nur Pelopor Bandar Jaya. Alhamdulillah bersyukur pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan upacara hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober, yaitu Hari Santri Nasional. Salawat serta salam kita sanjungkan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya. Sebelum amanat dimulai, saya beri masukan untuk petugas hari ini, karena kemarin kita tidak upacara ya, kita laksanakan pada hari ini. Tidak kurang-kurang untuk yang pengibar bendera. Bukan hanya hari ini ya, bukan hanya hari ini. Hari-hari Senin sebelumnya pun cenderung sama, ya, cenderung sama saya bilang. Jadi langkah itu jangan terburu-buru, ya, langkah jangan terburu-buru. Kemudian pada saat di tiang bendera jangan ngobrol. Nanti lama-lama curhat mas di tiang bendera sini nanti. Ya, jadi petugas pengibar itu sudah tahu tugasnya apa, ada 3 orang, bagiannya apa saja. Sampai di tiang bendera tidak perlu bicara lagi. Ada kesalahan ya sudah, disitulah kesalahannya. Ya, jadi tidak perlu ngobrol di sini. Begitupun yang membaca bagiannya masing-masing. Kalian hanya membaca, bukan menghafal, bukan mengingat, hanya dibaca. Bacalah dengan intonasi yang enak didengar. Bacalah kalimatnya dengan baik dan benar. Jadi kita yang mengikuti upacara juga merasakan aura upacara ini, ya. Jadi dibaca saja, pelan-pelan dibaca, intonasinya yang pas, kalimatnya yang pas. Jadi enak kita upacaranya. Itu masukannya. Dan ini berlaku untuk kita semua. Pun untuk Senin depan petugasnya silakan, ya, apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu guru setiap upacara itu diperbaiki, karena setiap hari Senin menurut pendapat saya belum ada perubahan yang signifikan. Setiap yang bertugas yang penting selesai, tugas udah, ya. Tidak ada pemikiran untuk berbuat yang bagus, tampilkan yang baik. Jadi semua bisa mengikuti, minimal begitu pemikirannya. Jadi upacara akan lebih terasa nikmatnya. Itu maksud saya. Ya, bisa ya. Yang siswa-siswi nanti yang berkesempatan untuk menjadi petugas upacara, segala bentuk masukan itu jadikan acuan untuk berbuat lebih baik lagi kalau nanti kamu mendapat gilirannya, ya. Yang tidak menjadi petugas upacara tidak perlu mengecilkan orang lain, belum tentu kamu bisa, ya. Tidak perlu menghina orang lain. Kalau kamu dihina, kamu nggak akan terima, ya. Jadi sama-sama, kita sama-sama belajar di sini, semuanya belajar. Bapak Ibu guru pun belajar. Ada kesalahan, jadi setelah kita belajarnya. Apa yang saya sampaikan di awal ini mendekati makna kata santri yang memang kita peringati hari ini, ya. Santri itu bukan bahasa Arab. Santri itu berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa murni. Awal katanya dari kata santri. Santri itu artinya selalu mengikuti guru. Maknanya begitu, santri. Ya. Sekarang berkembang menjadi kata santri. Santri secara umum artinya orang yang mempelajari agama Islam atau orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Itu santri.
Sekarang kembalikan ke diri kita masing-masing, tidak perlu melihat orang lain. Apakah kita sudah termasuk kategori santri? Ya, santri itu tidak harus belajar di pondok pesantren, tidak harus, saya bilang. Sejauh kita mau belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh, dengan benar, kita sudah disebut santri. Ya. Di Indonesia ciri khas santri apa? Kalau putra bersarung, kalau yang putra, ya. Kalau yang putri sudah jelas dari sisi pakaiannya, ya. Nah, dari kata dasar itu pahamilah, ya. Karena dulu santri itu zaman perjuangan itu berjuang. Kalau bahasa kita berjihad, ya, supaya bangsa kita merdeka, terbebas dari penjajah. Kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri. Itu dulu santri. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan sebagai santri di zaman modern? Ya. Sekarang kita ini bisa disebut agen perubahan. Ya. Santri sebagai agen perubahan. Kita kamu disebut santri, kamu bersekolah, kamu di masyarakat, kamu di keluarga. Kita sama-sama, artinya kita harus menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, itu yang akan dilihat oleh masyarakat. Untuk mengisi di zaman sekarang ini, ya, apalagi sekarang zaman semua sudah serba teknologi, maka kalian harus menjadi santri yang digital, ya. Artinya kalian tidak hanya belajar manual, ya. Kalau belajar manual artinya kita membaca kitab, membaca Al-Quran, tetap seperti itu. Sekarang lebih canggih lagi, kamu belum bisa membaca semua itu dalam satu genggaman di HP kamu masing-masing. Jadi ada manfaatnya HP itu, ya. Jangan hanya untuk main game. Sekali lagi, buktikan bahwa kita adalah santri yang bertanggung jawab, ya, yang putra, yang putri, santriwati atau santri putri yang bertanggung jawab juga. Berbuat baik, lakukan hal-hal yang positif. Kepada lebih tua kamu lebih menghormati, lebih menghargai, ya. Kepada sesama teman saling menghargai juga, saling menghormati juga. Jadi segala bentuk sikap dan perilaku itu dijaga. Contoh pagi ini tadi Pak Wawan harus teriak-teriak kan, mengeluarkan kamu dari kelas atas. Kelas berapa? Kelas 9 ya. Artinya kamu sudah 3 tahun upacara di sini, makanya harus selalu diingatkan. Artinya kalau dari dalam upacara begitu bel segera turun bentuk barisan, mulutnya diam. Itulah tunjukkan hal yang positif artinya. Tidak perlu diteriaki dulu oleh Pak Wawan, baru turun. Apapun yang jam 12 pada saat kita bel mau sholat jamaah ke masjid. Di dalam ada yang duduk di atas meja, kaki berangkat pakaiannya di atas meja. Apakah begitu santri yang baik? Ya. Yang putri ada juga yang putri, yang saya lihat ada juga. Apa begitu santriwati yang baik kan begitu? Ya. Jadi artinya di hari santri 2024 22 Oktober ini, mari kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi, berakhlak mulia, menguasai teknologi untuk hal-hal yang positif, ya. Jangan atau jauhi hal-hal yang negatif. Itu yang bisa saya sampaikan untuk amanat kita pada Hari Santri Nasional tahun 2024. Sekali lagi, selalu berpikir positif, lakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.